Kenapa kau paling merasa benar di? Kenapa kau paling merasa benar di sini anjing? Kok babunya Dosma? Kok babunya? Gak ada aku babunya Dosma. Kau aja babunya apa sih? jadi- Cuma babi kau. Pindah agama kau jadi dicari Islam polisi. gila kau. Babunya Dosma kau. Babunya kau. Tapi ada tanda tanya ini. Kenapa Bunda? Hindu, Buddha, Konghucu. Oh, saya Kristen, Katolik? Kristen Bunda. Bukan, tetangga sebelah itu yang mana? Hindu, Buddha, Konghucu, Oh, Katolik. Islam. Karena setahu saya, Islam menyembah manusia juga ya. Ustadz pun saja tidak bisa menjawab pertanyaan kau. Ini pertanyaan simpel. Tuhan bisa mati nggak? Kalau ditanya mati dalam jasad, kalau mati dalam jasad tubuh ini ya bisa mati, kan manusia. Tuhan bisa mati apa enggak? Saya tidak tanya jasad atau apa. Tuhan bisa mati makanya nggak? mati yang bagaimana? Kami diajarkan untuk membentengi, Kak. Membentengi akidah kami, Kak. Aku dan Nabi kami aku tidak berucap- bicara agama di sini, tapi aku sebagai borar itu Tapi nggak kan, mau menyerang tapi kan yang kakak singgung soal agama. Kalau boleh kau hapuslah margam itu deh, supaya enak gitu loh. Kebetulan kan Emang nggak ya, sekarang ku tanya perbincangan dulu sama Don. kakak. Kak, ku tanya dulu sama kakak. Apakah orang Batak itu berarti Kristen? Bukan maksudku. Ya Aku udah. bukan Batak yang saya bawa deh. Saya menghapus. Bukan Batak yang saya bawa-bawa, yang saya bawa di sini marga Jangan kita. begitu, Kamu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Ari Tonang dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di ROM Bunda Ari Tonang sendiri. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Masya Allah, terima kasih. Ya, silakan. Iya. Berbicara tentang judul apa ini? Kristen ajaran sesat. Oh, judulnya kok mirip-mirip sama tetangga sebelah, Bunda. Oh, tetangga sebelah yang mana ya? Ya, ada yang di sebelah Sebelah juga. mana? Tadi lagi membahas, saya lihat. Oh, Hindu. Tapi Buddha. enggak, tapi ada tanda enggak. tanya ini. Kenapa Bunda? Hindu, Buddha, Konghucu.
Oh, saya Kristen, Katolik? Kristen Bunda. Bukan, tetangga sebelah itu yang mana? Hindu, Buddha, Konghucu, Oh, Katolik? Islam. Karena setahu saya, oh Islam. Oh, Islam menyembah manusia juga ya? Siapa nama Tuhannya Islam Bukan. itu yang bernuzul sebagai manusia? Bukan, judulnya Kristen ajaran sesat. jadi sesatnya di mana yang Islam ini? Bukan, maksudnya judulnya Kristen ajaran sesat, judulnya sama. Di mana judulnya itu? Ada di room Muslim Blender sebelah. Oh, ada Bang Zumas itu. Iya, maksudnya judulnya sama. Kalau cuma bedanya kan kalau ini Kristen, Bunda. Kalau sebelah Kalau itu Oten. Oten. Gitu. Iya. Bunda tahu lah, masa nggak tahu. Kayaknya sudah ada jadwal ya, maksudnya jadwal judulnya apa gitu ya. Enggak, saya dari dulu memang ini, saya pengen tahu ajaran Kristen ini seperti apa, karena dulu saya kan juga Kristen. Dulu saya kan sesat. Alhamdulillah sekarang enggak. Dulu waktu Kristen tahu makna dari Tritunggal waktu itu. Nah, Tritunggal ini siapa yang mengajarkan? Bukan masalah mengajarkan. Makna dari Tritunggal tahu? Iya, kita membicarakan makna Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini siapa yang mengajarkan? Bukan, maksudnya waktu dulu Kristen Bunda tahu makna. Iya, saya Kalau- tanya makna Tritunggal ini, konsep Tritunggal ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini siapa yang mengajarkan? Nggak tahu, Bunda dulu kan Kristen katanya. Iya, sekarang saya kan sudah keluar karena memang konsep Tritunggal ini ternyata nggak ada di dalam Bible. Lah iya, waktu dulu Kristen Bunda waktu itu. Ya pendeta-pendeta yang menyesatkan lah. Oh, Memang betul. Loh, kalau tidak ada konteks Tritunggal di dalam Bible, terus dapat dari mana pendeta-pendeta kita ini? lah waktu itu Bunda gimana loh waktu itu jadi Kristen? Bunda bagaimana? Ya saya Waktu pergi ke gereja, mendengarkan khotbah, bernyanyi-nyanyi, kasih sumbangan, kasih kolekte, kasih perpuluhan. Kan begitu. Nah, iya, waktu itu masa nggak tahu Tritunggal? Saya tahu Tritunggal. Sekarang baru saya sadar konsep Tritunggal ini sebenarnya Nah, iya. dapat dari mana para Tritunggal, pendeta-pendeta ini? makanya saya tanya Tritunggal Oh, tahu- alah. kalau Abang tahu nggak sekarang? Abang gereja nggak? Abang gereja? enggak, saya tanya Oh, nggak sama pernah Bunda. gereja, pantas lah. Nggak pernah ke gereja, ngapain tanya sama saya? Tanya sama Pak Lah kan Pendeta. katanya dulu Kristen Bunda. Saya dulu Kristen karena saya dulu disesatkan. Konsep Makanya. Tritunggal dapat dari mana pendeta? Itu yang mau saya tanya sama pendeta. Bukan. Karena dulu kan Waktu kita dulu- dikibulin terus. Jemaat-jemaat Makanya. sekarang, Dikibulin jemaat-jemaat sekarang, gimana? dengar dulu. Jemaat Ah. lo, tunjukkan sama saya konsep Tritunggal di dalam Bible itu di mana? Lah makanya Bunda dulu kan Kristen. Lah, bongok kan. Saya itu kan Kristen. Kalau kita dulu tuh kan datang ke gereja hanya modal imani aja. Apa yang dikatakan pendeta? Ya, haleluya, amin, amin. Itu aja kita bilang. Tapi Dulu Kristen kita apa baca. Bunda? Bunda Saya Kristen apa karismatik. dulu? Oh, Ketika baca karismatik. di dalam Bible tidak ada konsep Tritunggal. Karismatik gereja apa Bunda dulu? Aduh. Enggak, abang mau diskusi apa enggak? Kalau tidak saya turunkan. Saya di sini tidak mau bertanya mengkorek-korek. Cuma tanya, nggak boleh. Apa tujuan Anda mengkorek saya? Harusnya Anda korek pendeta Anda. Konsep Tritunggal ini dapatnya dari mana? Kalau pada mulanya adalah firman, itu konsepnya Tertullianus. Makanya coba aku kan cari. belajar dari Aduh. Bunda. Bunda kan Belajar itu dari pendeta. Tanya pendetanya. oke. Kalau oke. mau saja ya jemaat-jemaatnya ini jujur, ya kan? Tanya pendeta, konsep Tritunggal dari mana? Satu, penebusan dosa dengan cara disalibkan itu dapat dari mana? Apa tujuan Yesus datang? Karena tujuan Yesus datang dibilang pendeta untuk menebus dosa manusia. Jangan melakukan ajaran tipu-tipu. Pendeta kalau nggak nipu ya mana ada dapat perpuluhan. Iya. Iyalah bang, kita jujur Bunda, aja loh bang. boleh tanya nggak dengan keimanan Bunda sekarang? Apa yang mau ditanya tentang keimananku? Nah, Bunda kan sekarang kan sudah masuk ke Muslim. Bunda kan
maksudnya sudah memahami tentang Muslim, dan ini sering saya tanya sih ke saudara Muslim. Kau tanya, dijawab apa enggak sama saudara Muslim? Jujur ya, bahkan sama Ustadz pun ya belum ada jawab. Tidak dijawab. Bukan tidak Nggak dijawab. tidak bisa menjawab. Bukan tidak bisa menjawab, karena otakmu nggak nyampe. Ya memang nggak bisa jawab kok. Sekelas Ustadz saja ketika menjawab Jadi gini, Bunda. pertanyaanmu, Saya mau tanya. Sebentar dulu. Kau mengatakan tidak bisa menjawab, bukan tidak bisa menjawab, bro. Otakmu yang nggak nyampe. Kalau saya tanya, ini pertanyaan simpel deh kepada anak saya aja yang 7 tahun ketika saya tanya, nah, apakah Tuhan bisa mati? Tidak. Nah, pertanyaan saya sekarang samamu, apakah Tuhan bisa mati? Maksudnya mati yang bagaimana ini, Bunda? Tuhan bisa mati nggak? Mati, iya mati yang bagaimana? Sekarang saya tanya, Tuhan bisa nggak? Ini kita logika aja. Tuhan Iya. bisa mati nggak? Mati yang bagaimana? Makanya saya tanya. Saya tidak tanya mati yang bagaimana. Saya cuma bertanya, Tuhan Soalnya- bisa mati nggak? Itu aja. Ini pertanyaan simple. Ketika saya bertanya sama anak kecil, anak kecil tidak mungkin bertanya, mati yang bagaimana, Mama? Karena setahu dia, yang namanya mati, itu roh yang sudah tidak ada pada jasadnya lagi. Itu namanya mati. Jadi mayat. Sekarang saya bertanya, ini pertanyaan yang simple. Saya bertanya kepada orang dewasa, saya bertanya kepada anak-anak. Tuhan bisa mati, Nak? Tidak bisa, Mak. Nah, sekarang saya bertanya kepada anak yang sudah dewasa. Tuhan bisa mati nggak? Makanya mati karena apa? Kan itu Saya harus jelas. bertanya, ketika Anda Kalau bertanya pada anak yang mati 7 nggak tahun, jelas kan nggak bisa begitu. ketika Anda bertanya kepada anak yang 7 tahun, tidak mungkin anak itu bertanya, matinya bagaimana? Matinya Ya, bagaimana, karena saya Bu? kan dewasa, makanya sudah tahu ini pertanyaan saya bertanya. simpel. Tuhan bisa mati nggak? Makanya saya tanya, mati yang Tuhan bagaimana? bisa mati apa enggak? Loh, kalau Anda bertanya mati, Tuhan bisa mati apa enggak? Kau tadi mengatakan, saya bertanya kepada umat Muslim, sampai Ustadz pun saja tidak bisa menjawab pertanyaan kau. Ini pertanyaan simpel. Tuhan bisa mati enggak? kalau ditanya mati dalam jasad, kalau mati dalam jasad tubuh ini ya bisa mati, kan manusia. Tuhan bisa mati apa enggak? Saya tidak tanya jasad atau apa. Loh, Tuhan bisa mati makanya enggak? mati yang bagaimana, Bunda? Saya bertanya, simpel pertanyaan saya. nggak Tuhan tahu bisa ini mati mati enggak? karena apa, terus Tuhan matinya bisa bagaimana? mati enggak? Saya tidak tanya karena apa Tuhan mati. Saya cuma Makanya. bertanya, bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, Betul. Oke, sekarang Yesus Tuhan bukan? Tuhan, betul. Nah, Tuhan kau Yesus mati enggak? Kan enggak. Mati di mana? Yang dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Manusia. Yang disalibkan Bunda Maria, yang disalibkan di kayu salib, manusia bukan? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan? Loh, dua pribadi. Bunda Nora kan dulu Kristen, pasti Saya tahu. bertanya, iya. Pasti yang tahu lah. dilahirkan Bunda Maria Kan nggak mungkin itu Bunda manusia. nggak tahu. Yang disalibkan tentara Romawi itu manusia. Nah, Betul. pertanyaan saya, sebenarnya Yesus manusia atau Tuhan? Dua pribadi. Dua pribadi. Oke, pribadi mana yang pada waktu yang dilahirkan oleh Bunda Maria? Dari sisi kemanusiaannya, Sisi ketuhanannya kemana? ada di dalam dirinya. Nah, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bukan, manusianya, Loh. sisi kemanusiaannya. Sisi ketuhanannya di mana? Ada di dirinya. Ini Yesus. Sisi ketuhanan Yesus ada di dalam Yesus. Betul? Betul. Nah, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, sisi ketuhanannya ikut apa enggak? Ada di dalamnya. Nah, berarti Bunda Maria melahirkan Yesus melahirkan Tuhan apa manusia? Yesus tubuhnya manusia. Sisi kemanusiaannya. Ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, Betul. sisi ketuhanannya kemana? Ada di dirinya. Berarti yang ditangkap juga adalah Tuhan. Iya, sisi kemanusiaannya ada Tuhan. Berarti tentara Romawi menyalibkan manusia sekaligus Tuhan.
Iya, betul, betul. Berarti yang mati di kayu salib adalah Tuhan juga. Bukan sisi kemanusiaannya. Tuhan ada di dalam dirinya kan? Betul. Berarti yang mati adalah Tuhan dan manusia. Bukan manusianya, kemanusiaannya. Sisi kemanusiaan. Suka-suka Tuhan lah ya. Iya, Suka Bunda. Tuhan. Nah ini saya bilang penyesatan. Kristen ajaran sesatkah bagi kamu Penyesat umat muslim? Iya. gimana, Bunda? Bagaimana mungkin ketika Yesus membuat mukjizat itu Betul. ketuhanannya apa kemanusiaannya? Iya, ketuhanannya. Ketuhanannya. Ini Kan lucu gini, Bunda. kalian ini. Bunda, saya pernah Kristen bertanya ajaran lucu. Sekarang kepada begini. Ustadz. Enggak, bentar. Pribadi Yesus sebagai saya mau manusia, ngomong dulu, mau pribadi bertanya. Yesus Bunda. ada juga ketuhanannya, itu Bunda sama-sama bertanya menempel terus. dalam satu. Bentar dulu, Bunda, saya tanya dulu. Maksudnya saya pernah tanya ke Ustadz. Makanya saya tanya ke Bunda. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Bisa Tuhan maha menjadi- kuasa. Nah, dia bisa melakukan Kalau dia mau apapun. menjadi manusia bisa saja. Apakah Bisa pantas saja. Tuhan jadi manusia? Tidak pantas. Sama Loh, seperti itu kan rencangannya Kau dia, diam dulu. rencananya Kau diam dia, dulu. terserah dia. Tidak ada rencana gigi kau. Apakah presiden bisa Jangan mencuci di-mute. toilet Jangan umum? di-mute Kau diam toh, dulu Bunda. makanya. Apakah presiden bisa mencuci toilet umum di pasar? Bisa. Tapi apakah pantas seorang presiden mencuci toilet? Tidak pantas, Jangan- bro. Tuhan sama Kalau presiden Tuhan beda. itu udahlah kau turun aja, kau nggak ada Beda. memang ilmu kau, pantas lah. Bukannya Ustadz tidak bisa menjawab, otakmu yang nggak nyampe, bro. Kau gelar tuh sifat ketuhanan itu adalah maha. Dia maha pencipta, dia maha mendengar, dia maha melihat. Kalau maha mendengar, apakah dia punya telinga? Enggak. Maha melihat, apakah dia punya mata? Enggak. Yesus punya mata, tetapi Yesus tidak bisa menjangkau jauh matanya. Kekuasaan Yesus itu terbatas, bro. Bagaimana mungkin dia menyandang status menjadi Tuhan sementara dia dilahirkan? Ketika dia dilahirkan, Bunda Maria, apa yang bisa dia perbuat waktu dia bayi? Gak bisa. Dia harus membutuhkan asupan gizi dari ibunya. Dia harus menyusui dari ibunya. Ketika dia sudah kenyang, dia buang air kecil, dia BAB. Siapa yang mengurus Yesus? Masa Tuhan diurus? Tapi maha. Tuhan bisa jadi manusia, Nora? Bisa. Kalau saya katakan, Tuhan kau jadi manusia bisa? Bisa dong, Nora, karena Tuhan saya kuasa. Nah, Tuhan kau bisa jadi kotoran nggak? Ya untuk apa dia jadi kotoran? Nah ini kan, suka tahu. Gitu loh. Kau jangan membatasi ketuhanan. Kau jangan membatasi Tuhan. Manusia itu dibatasi. Manusia bisa mati. Manusia bisa marah, menangis, lapar. Apakah mungkin Tuhan yang menciptakan makanan memberikan rezeki kepada manusia, tapi Tuhan butuh makan? Logika kau. Jadi bukan itunya nggak bisa jawab. Cuman otak kau yang memang tidak bisa menerima. Tuhan bisa. Waalaikumsalam. Kanora, kenapa marga bibir Nijea daripada bibir Ninora? Bibir Nijea daripada bibirmu, Nora. Apa? Kau apa? Apa tuh namanya? Agak sehat dulu lah kau kalau yang mengomentari. Ya kan? Kalau nggak sehat kau berobatlah dulu kau. Jangan nanti kau seperti Naga lo do honora, terus kau kayak kesurupan bikin caption apa caption gigi kau caption. Manusia mati apakah rohnya juga mati? Tidak. Temon dua natur. Oh, pantas lah temon. Manusia mati, apakah rohnya juga mati? Roh mana bisa mati? Mbak Nora, iya. Memati juga kau, temon. Assalamualaikum. Pas naik, pas batuk. Kenapa pindah-pindah, Nora?
Polisi udah nyariin. Polisi bapak kau yang nyariin? Atau polisi tidur? Bilang sama Dosma. Ya. Ah, nih. Kau bilang dulu sama Dosma. Kau bininya si Dosma. Siska, kau bininya Dosma ya? Jangan-jangan Kau aku paling merasa benar di paling merasa benar di sini Kok anjing. babunya Dosma? Kok babunya Dosma? Gak ada aku babunya Dosma. Kau aja babunya apa sih jadi- Juma, babi kau. Kau Pindah agama katanya kau jadi dicari Islam kau polisi. gila kau. Kok babunya Dosma Pak, kau? yes, kau. Babunya kau. Ah, kan? Ah, kan? Apa kau ini? Kan kau yang ngomong. Ngapain kau Nora pindah-pindah? Saya kapan pindah? Saya tetap di sini. Oh iya, saya kemarin di Amerika. Iya kan? Saya di Amerika. Terus saya ke Afrika. Jalan-jalan dong. Kenapa diturunkan, Kak? Gak ada aku turunkan. Naik lagi kau. Naik lagi. Nanti juga kalau Punya Dosma itu yang sering membersihkan kotoran apa itu? Pinaannya si Dosma. apa gantengnya si Dosma, nanti open cam Dosma kan cuma teman. begini aja. Mana? Nah gitu aja. Nah gitu di mobil. Gak ada gaya lain. Alay. Demi Allah ya, temen lihat si Dosma kayak bapak-bapak Facebook yang alay. Hidung besar. Iya, buka petak, sok-sokan, beraninya sama cewek. Babunya barusan naik ya, Kak? Iya babunya. Ini saya sudah undang, nggak berani deh naik. Naik lah. Ngomong pakai bahasa manusia, naik. Takut. Cari tenar. Manulau, manalu. Naiklah kau. Banyak kali, Kak. Aku nengok. Kenapa? Bata-bata. Iya, Kak. Di sini tuh banyak kali penghujatnya di room blender gak ada ini penghujat. Temen kan lagi moderator, gak ada di situ penghujat. Di sini banyak kali. Benci kali sama di Kak sini. Nora. Kenapa ya? Oh, Nora kan paling cantik. Nah, cantik. itu paling cantik, banyak uangnya, kerjaannya jalan-jalan, shopping. Oh iyalah, bukan kayak si Dosma, iya kan? Banyak kali penghujat di sini, ngeri kali. Ini yang naik ini, nak. Ada gak ada. Assalamualaikum pagi. Ada. Mak, halo Mak. Halo, Nora. Mak, ya udah masak Mak. Udah pasti. Salam dulu Apa, kita Mama? semua. Salam dulu kita semarga ya. Oh, Margaritonang, Boraritonang. Yes. Oke. Aku boleh panggil kau adik lah ya, karena masih muda nih. Ya nggak apa-apa lah Kak. Iya nggak apa-apa. Kak. Mm-mm. Gimana Salam, Kak? salam toleransi dulu. Saya sering Salam panggil toleransi. kapan lain dek. Maksudku iya. aku sih cuman bukan meminta ya, tetapi bawa perdamaian lah, apalagi sama-sama halak kita ya. Agak banyak menonton apamu ini, apalagi kita hari tonang. Bawalah marga Iya. kita dengan bagus. Emang siapa bang yang bawa peperangan bang? Jangan framing bang, lanjut. Bukan abang itu kakak. Angkur kau. Oh ya maaf maaf. Diam dulu Saya- teman. Saya Kau diam. ibu-ibu, bukan laki-laki ya. Kebetulan aku semarga dengan adik ini, jadi sering kupantangin like-nya. Kebetulan banyak Ya. yang pro kontra di sini kan. Ya, Iya. mintalah supaya bawa perdamaian dalam agama itu. Jangan selalu bikin apa sih namanya ya kurang baik gitu. Karena orang sekarang ketemu dengan orang-orang yang juga yang nggak semarga dengan kita. Bohadoi sinorai syarito nangi gitu ya. Jadi sehingga Oh. jadi pro kontra gitu loh. Jadi saran Iya, saya sih iya. bawalah agama itu dengan bagus tanpa menyindir kiri dan kanan. Saran saya sih gitu ya. Iya, tapi masalahnya Kak, dari pihak Kristen pun juga kurang ajar ya Kak. Nabi saya Nggak usah kau layanin, karena kalau Nggak kita bisa Kak, beragama kalau kami nggak bisa kayak gitu Kak. ya berarti bagus ngonon. Apalah beda kita ketika melayani orang yang tidak Nggak, benar Kak. itu? Kita kan menjadi Kami tidak umat benar. Muslim, kami diajarkan untuk membentengi Kak, membentengi akidah kami Kak. Aku Kalau Nabi kami aku tidak dihujat. bicara agama di sini, tapi aku sebagai borar itu Tapi aku menyerang loh, petuh. tapi kan yang kakak singgung kan soal agama. Kalau boleh kau hapuslah margam itu deh, supaya enak gitu loh. Kebetulan kan Emang nggak ya, sekarang ku tanya perbincangan dulu sama dong. kakak. Kak, ku tanya dulu sama kakak. Apakah orang Batak itu berarti Kristen? Bukan maksudku. Ya aku udah. bukan Batak yang saya bawa deh. Menurut saya
Bukan bata yang saya bawa-bawa, yang saya bawa di sini marga Jangan kita. begitu, Kamu Kak. Ari buanglah Tona margamu yang- itu. yang Islam Kalau sana, tidak Kak. bagus kau bawa Kakak itu, tengok tuh. buanglah. Beni si Tanggang itu Islam itu, Kak. Jadi kakak suruh dihapus marganya. Enak kali kakak. Bukan urusanku agama orang, Dek. Yang urusanku, kalau kebetulan marga Arit Boru Aritonang, Jadi kenapa saranku marga saya, Kak? bawa margamu Kenapa itu marga dengan saya? bagus. Dengan ucapan-ucapanmu yang bagus supaya Emangnya kamu orang kelihatan Kristen orang ada beragama ucapannya membawa jahat? damai Kak, toleransi nggak usah, kepada Kak. agama orang lain Nggak usah gitu terlalu loh. banyak apalah, Kak. Emangnya kakak yakin orang Batak itu baik-baik juga mulutnya kepada saya? Jangan kau bawa-bawa orang Batak. Dengarkan saya dulu. Hapus marga. Jangan kau bawa orang Batak di sini. Jangan Nanti kalian kau bawa diserang sama suku orang di Batak. sini. Kau nggak terima. Saya di sini. Yang saya sarankan sama kamu, bawa margamu itu dengan apa hebatnya benar. Batak? Kutanya dulu apa hebatnya Batak? Itu Bawa bukan suku urusan juga, saya. Pak. Emang yakin Aritonang masuk surga semua? Kenapa kau bahas surga? Lari-lari omongan dulu. Jangan bawa suku lah. Lucu kali kalian. makanya saya bilang. Hebat kali kalian. Kalau kamu memang bisa dibilangin, kamu harus mau lo dikritik lo, harus mau kau Sekarang begini, kalau dikritik. kalian bawa soal Batak, soal adat, ayo kumpulkan semua peradatan. Apakah salah kalau orang Margaritonang beragama Islam? Jangan Dari kalian pembicaraanmu begitu. ini Banyak sudah kalian tahu kamu tahu. tidak termata di dalam beragama. Dari pembicaraanmu Berarti, itu Kak. imanmu itu masih galau kau. Kau hati-hati Kamu kamu bawa khawatir suku dengan kau apa adat, yang Kak. kau Kau imani kumpulkan dulu sehingga Aritonang di sana tuh. semua kau kumpulkan urusin dulu dengan Aritonang di sana. urusan orang. Tadi Karena saya aku bilang saya datang orang sarankan Batak kamu kayak jagalah jagalah Salah margamu satu itu yang dengan tidak baik. mengucap-ucap bahasa yang tidak bagus. Bawalah agama. Bawa Teni Huting bawa. Macam hebat saja. Kenapa dengan Batak? Kenapa dengan Batak? Bapak saya saja yang dilahirkan dari apa? Dari darah Batak. Tapi bapak saya Islam, mama saya Islam. Kenapa? Mama saya Boru Sinaga. Kalian suruhlah mama saya itu dibunuh sama orang Sinaga. Bawa-bawa suku kalian. Kenapa kalian nanti perang suku? Kau banyak kali cerita kau. Kristen macam mana yang menghujat Islam kami? Bodat. Sudahlah kalian ambil nama istilah Allah di dalam kitab kalian. Dasar mencuri. Cinora asu kau yang bujang inam kau. Bukan masalah Batak, cuman cara kalian sudah bawa Margaritonang. Kalian kumpulkan Aritonang di Muara sana. Suruh. Kalau ada ketemu Aritonang yang bangga Islam, bunuh saja. Itu mau kalian kan? Gigi kalian. Heran aku nengok orang yang naik tantrum. Saya tahu. Kalian kalau melihat ada orang Batak Islam, gila kepala kalian, gila kau. Hebatnya, saya salah satu Aritonang yang bisa memualafkan satu keluarga. Biar tahu kalian. Saya bawa ibu, bapak saya, adik kakak saya semua. Jangan jadi sesat. Syukur alhamdulillah. Dulu bapak saya ya Kristenan. Ke gereja jarang. Gak mau ke gereja, hanya duduk ke lapo tua. Bikin bahas togel. Itu kerjaannya. Syukur aja masuk Islam. Syukur dia masuk Islam. Karena katanya ajaran kasih, datang Roh Kudus menjama-jama. Mana? Mana? Ajaran kasih apa? Roh Kudus apa yang datang ke bapak saya? Bertahun-tahun dia hanya mengerjakan togel aja. Nanti kalau giliran kayak gitu bapakku, berdoalah kau Nora, minta kepada Yesus biar dijama-jama bapak. Dijama-jama kentut. Iya. Giliran kalau ada Kristen yang jahat, itu bukan Kristen. Tapi kalau ada Kristen yang baik, nah itu baru anak Yesus. Tapi saya syukur kali memang. Wih, bangga kali aku. Bapakku tidak sesat, mamaku tidak sesat lagi. Wih, alhamdulillah. Saya satu dari kami 5 bersaudara. Ya, 5 bersaudara. Saya pertama lah yang tidak mau tersesat. Karena saya tahu ajaran saya dulu gila. Datang Tuhan menjadi manusia.
disalibkan, datang pendeta. Pak Pendeta, tujuan Yesus disalibkan apa? Untuk menebus dosa kita, Nora. Terus apa jawaban kita? Amin. Ngawur, manusia ditumbalkan tuh cemana? Manusia ditumbalkan. Katanya ajaran kasih. Kasih apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa? Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Yesus utusan, kau Tuhan kan? Bagaimana gak sesat kau di situ? Manusia karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sebenarnya seperti itu. Kecilkan nak. Sebenarnya seperti itu. Harusnya pendeta ngomong begini. Jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhannya Yesus. Bukan Tuhan Yesus ya. Iya kan? Iya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan firman kepadamu, agar engkau tidak sesat. Maunya begitulah. Ini karena sayangnya Tuhan sama kita, diutusnya Yesus, Yesus dilahirkan, ujung-ujungnya umur 33 tahun harus dibinasakan. Oh, Akbar. Apa gak sesat? Kau dulu, kau korbankan dulu anakmu demi kesalahanmu. Ya kan? Kau korbankan dulu anakmu. Mau kau? Gak mau laku Nora. Nah, jadi kalau kau sendiri gak mau anakmu berkorban demi kau, ya kan? Bagaimana mungkin Tuhan yang begitu maha pengasih diutusnya Nabi atau Rasul untuk menyampaikan firman? Kau baca nggak di dalam Yohanes 17 nomor 8? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman, menyampaikan firman, tetapi kau lupa membaca Matius 15. Apa dikatakan? Aku tuh Yesus, bukan Nora. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Nabi Musa, Nabi Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Lah kau kucuk-kucuk gini, dari mana kau? Lucu, mengamuk kau di sini, bawa-bawa marga kau. Namanya lintas iman, bukan marga yang dibawa. Punya ilmu kau, ayo. Kita bahas tentang ketuhanan kamu tuh. Sejak kapan Tuhan dilahirkan? Lucu kali kau. Mengamuk kau soal marga pula kau kesini kau. Sapa dulu ya. Pagi, Bang Lomo. Pagi. Ya. Ada yang mau disampaikan, mau ditanya atau bertanya? Ini menginjil atau apa ya? Kau baca nggak captionnya diskusi tadi waktu kau masuk ke room saya? Diskusi. Nggak usah bawa marga deh, ya. Jangan kalian merasa kalau Kristen itu berarti Batak. Batak itu Kristen. Siapa yang Bagaimana orang Tapsel sana? Loh, tadi yang baru naik. Saya nggak bilang Heran saya. bermarga itu Batak. Ya udah, ngapain datang-datang tadi saudari Kristen kalian itu? Hapus margamu, Nora. Kenapa emang dengan marga saya? Seolah-olah ada orang Batak yang baik aja semuanya. Ini nggak nyambung. Kok jadi saya? Kan ku bilang ayo diskusi, nggak usah bawa marga. Ayo, makanya kan ku bilang, siapa yang mau bawa Batak? Kau. Mananya kau ini? Kok aku yang jadi? Udah nggak nyambung. Udah, ayo diskusi. Bongok kan tinggal kau yang. Itu lah kau. Banyak kali cerita kau, nggak nyambung. Iya, begini loh, seolah-olah orang Batak itu burju, baik semua. Itu macam mana yang kasus di Tembung itu? Laki-laki yang membantai 3 anak itu marga apa? Marga Tanjung, Caniago. Coba lihat dulu itu.
Banyak kali. Jadi jangan kau tuh bawa oknum di sini. Kok salah bawa oknum? Tuh Rudi Simamora tuh, orang Batak itu kan. Sekarang mana dia? Sudah dijeruji dia tuh. Sok kali, jijik aku. Bawa marga nanti. Mereka nggak baca tema semuanya. mungkin kak. Mereka nggak baca tema masuk ke sini tiba-tiba bawa marga, lucu. Entah aku, apa tujuannya bawa marga tuh? Sama Edis itu kotoran yang bernyawa. Saya nggak mungkin lah diskusi sama kotoran. Mending saya sama kotoran kucing saya nih daripada kotoran kayak Edis. Bangga mereka tuh. Edis kotoran kok. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Gak usah bawa-bawa marga lah. Geli kali aku. Bilang aja kalau takut dengan Edis. Edis sudah saya tantang minum racun maut. Edis saya tantang loh minum racun maut. Dia tantang saya minum kencing unta. Saya bilang oke, saya akan minum kencing unta. Saya tidak akan mati. Tapi kau yakin nggak minum racun maut kau nggak akan mati? Di dalam Markus 16, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Ya, V60. 60. Ditantang minum racun maut, kabur si Edis. Aduh, ini dari No tuh sambil kerja kak, suka naik ke Abu ya, gini bising kali, sambil kerja di mobil. Noise der. Ya, pasien Abu ya itu. Makin apa katanya nih? Makin tebal aja muncungmu itu Nora. Lah, banyak artis yang filler bibir, bro. Kau nggak punya duit ya filler bibir ya? Punya duit nggak kau? Biar ku kasih. Kirim nomor rekeningmu, ku kirim untuk filler bibir. Kirim aja ke teman, DM aja nomor rekeningnya, nanti teman transfer. Acara sesat, mulutmu mencerminkan agamamu. Mulutnya si CP itu, Agatha itu. Apa dibilang Agatha? Yote Fave, obat nyamuk Fave. Agatha tuh, menghujat tuh. Udahlah kalian curi kitabnya orang Yahudi, kalian hujat pula Tuhannya orang Yahudi. Ada dasar. I'm the king, ngapain kau mau minta naik? Nora kalau mau top itu harus bahas Kristen. Hey, Edis itu bahas apa? Kristen apa Islam Edis? Banyak kali cerita kau. Iya Lap. Halo Lap. Lem, monitor. Lap. Goblin. Ah. Ini si Derino. Ya Derry. Ya, selamat siang Ibu Nora. Ketemu lagi. Kenapa mukamu? Berakhir sudah diskusi Bunda Aritonang dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang ini banyaknya misionaris-misionaris yang mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.